Video amatir warga merekam hujan lebat dan terjangan angin puting beliung di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan kemarin malam. Kencangnya terjangan angin membuat warga bertahan di rumah mereka. Pasca badai, warga berupaya mengevakuasi sebuah perahu yang akan tenggelam. Sejumlah rumah warga juga rusak akibat terjangan badai. Setidaknya ada 200 lebih rumah warga yang atapnya rusak akibat badai. Selain itu, 2 kapal nelayan yang sedang melaut juga tenggelam. Dan 4 warga luka ringan tertimpa material bangunan yang berjatuhan. Kejadian itu berdampak kepada rumah warga. Di Pulau Kelapa sekitar 182 rumah warga, di Pulau Harapan sekitar 20 rumah warga yang asbes atau gentengnya berterbangan, ada yang terbongkar bersama kayunya, ada juga beberapa asbes atau gentengnya yang terbang. Selasa siang, warga telah mendapatkan bantuan pakaian dan makanan dari Pemkab Kepulauan Seribu dan juga pihak BPBD Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan terkait pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan. Di antaranya mengizinkan kegiatan buka bersama, namun tidak boleh dilakukan sambil berbicara. Aturan lainnya yaitu mengatur durasi ceramah selama bulan Ramadan maksimal 15 menit saja. Umat Muslim di Indonesia pada tahun ini lebih leluasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID, pemerintah mengizinkan kegiatan berbuka bersama. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 meminta agar masyarakat tidak berbicara satu sama lain selama berbuka puasa berlangsung. Cara menggunakan masker saja. Kemudian kalau buka puasa bersama, ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Ini hal-hal yang prinsip kebersihan, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan supaya betul-betul kita selalu bersih dan sehat. Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan. Aturan lain yang diberlakukan adalah mengatur durasi ceramah Ramadan maksimal 15 menit. Dari itu kami dalam harmonisasi edaran ini juga memperhatikan hal-hal tersebut, Mbak. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal protokol kesehatan secara keseluruhan itu harus kita taati, gitu ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Termasuk buka puasa bersama, kemudian juga mungkin ada sahur, dan lain sebagainya. Peraturan ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di tengah pelonggaran aturan beribadah. Mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama beribadah di bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai salah satu syarat mudik, sentra vaksinasi booster atau vaksin penguat MNC Peduli di hari kedua kembali ramai didatangi masyarakat. Di hari kedua pelaksanaan ini, peserta vaksin juga mendapatkan minuman kesehatan gratis. Hari kedua pelaksanaan vaksinasi booster atau penguat yang digelar MNC Peduli kembali ramai didatangi masyarakat. Digelar di Gedung HIN Kebun Siri, Jakarta Pusat, sentra vaksinasi ini mendapat apresiasi dari masyarakat, apalagi vaksin penguat menjadi syarat mudik. Selain pelayanan yang cepat, peserta vaksin juga mengapresiasi MNC Peduli yang gencar menggelar vaksinasi. Bagi warga masyarakat ini tentu sangat membantu bagi kita yang memang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan vaksin booster. Semoga aku jauh lebih sehat lagi dan terhindar dari penyakit apapun itu. Kemudian semoga pandemi di Indonesia akan berubah menjadi endemi. Selain mendapat suntikan vaksin penguat, MNC Peduli yang bekerja sama dengan PT Kino Indonesia Tbk juga membagikan minuman kesehatan. Sebetulnya tujuannya sederhana, kita pasti mau membantu pemerintah ya, mendukung program pemerintah untuk melawan dan mengurangi penyebaran COVID-19 ini.
Sentra vaksinasi ini merupakan kolaborasi MNC Peduli dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Puskesmas Kecamatan Menteng, dan Mr. Aladin. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Yudi Richard, Pandularas Ainus melaporkan. Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia berencana mendeklarasi serentak untuk mendukung Presiden Joko Widodo di tiga periode maksud kami. Dukungan ini diberikan karena Jokowi selalu mengabulkan permintaan kepala desa. Abdesi memberikan dukungan kepada Jokowi di acara pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa kemarin. Abdesi juga menuntut 5 permintaan, yaitu pencairan gaji kepala desa tiap bulan, penambahan dana operasional 3%, penyederhanaan proses pencairan SPJ, dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT. Tapi pas Bapak Presiden terpilih, Undang-Undang Nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa. Hal yang wajar kita berikan saat ini, beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau nggak setuju, tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun! Belakangan dukungan terhadap Jokowi 3 periode muncul dari Abdesi. Meski demikian, Jokowi menyatakan akan taat konstitusi. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Deklarasi dukungan 3 periode kepada Jokowi rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa buruh di Jakarta Timur yang tergabung dalam FSP Lem SPSI DPC ke Jakarta Timur mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang. Doa bersama dan deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 digelar Massa buruh se-Jakarta Timur yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika, dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP Lem SPSI DPC Jakarta Timur. Menurut mereka, Anies Baswedan terbukti mengerti nasib buruh dengan berani mengambil gebrakan dalam menetapkan UMP 2022 lebih besar dari yang ditentukan pemerintah pusat. Massa buruh berharap Anies akan lebih memperjuangkan kesejahteraan buruh jika menjadi Presiden 2024 mendatang. Beliau berani mempunyai slogan yaitu memberikan rasa keadilan untuk semua lapisan rakyat Indonesia. Makanya pada saat UMP DKI khususnya beliau alhamdulillah berani merevisi terkait UMP DKI tahun 2022 menjadi 5,1%. Nah, untuk itu kami melihat dari buruh Pak Gubernur mempunyai keberpihakan kepada buruh dan juga mempunyai keseimbangan untuk para Pemirsa, Anies Malam akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda.